Setelah minggu kemarin sempat libur, sekarang seri manga One Piece sudah rilis kembali guys. Pada chapter sebelumnya kita melihat akhir dari pertarungan antara Law, Kid versus Big Mom. Yang dimana pemenang dari pertarungan tersebut adalah Kid dan juga Law guys. Di sini Kid dan Law telah berhasil menjatuhkan Yonko. Era baru telah dimulai. Salah dua dari generasi terburuk telah berhasil menjatuhkan Yonko. Apakah ini menjadi petanda bahwa kekalahan dari Kaido sudah mulai dekat guys? Di chapter sebelumnya pun kita juga mendapatkan informasi yang tidak kalah epik, yaitu tentang Momonosuke yang berkata bahwa Junessa adalah rekan dari Joy Boy yang telah melakukan kriminal di zaman dulu. Lalu kira-kira apa ya yang bakal terjadi di manga One Piece chapter 1041 ini? Penasaran? Sama gue juga. Kalau gitu kita opening dulu. Yo, halo semua, balik lagi bersama gue Fatur bin Hamdi di channel Bang Fatur tentunya. Dan seperti judulnya ya, di video kali ini kita akan membahas atau mereview lengkap manga One Piece chapter 1041 guys. By the way, sebelum kita masuk bahasan, gue mau ngingetin lagi nih buat kalian semua yang belum subscribe, please subscribe dulu. Kalau udah subscribe, jangan lupa nyalain bell notification-nya ya. Terus jangan lupa juga share biar banyak wibu atau anime lovers atau orang-orang yang lebih tahu lagi tentang channel ini gitu guys. Biar channel ini makin rame, oke? Mantap. Ya, jadi kalau gitu kita langsung aja ke pembahasan chapter 1041 ini sendiri berjudul Komurasaki guys. Yang itu berarti nantinya kita akan melihat adegan atau scene tentang si Komurasaki ini. Chapter ini sendiri dibuka dengan percakapan antara Yamato dan juga Momonosuke ya. Di sini Momonosuke menceritakan kepada Yamato bahwa dia sudah pernah berinteraksi dengan Junessa sebelumnya. Tapi Momo tidak mengerti apa yang dimaksud oleh Junessa saat itu. Yang berarti ini pas saat di Arc Zoo ya guys, Arc Pulau Zoo gitu. Nah, saat si Momonosuke mengatakan ini, kita melihat nih Junessa sedang berada di sebelah kapal pemerintah dunia gitu, sedang menghadang kapal pemerintah dunia. Tapi dia belum menyerang mereka. Yang dimana kalau kita lihat dari narasinya, sebenarnya ya, di sini tuh Junessa menunggu perintah dari Momo guys. Oke, sekarang kita kembali ke Momo dan Yamato. Di sini Yamato merasa senang dan bangga gitu kepada Momo. Yang dimana si Momo ini bisa berkomunikasi dengan Zoo atau Junessa. Dan berkata bahwa Momo adalah orang yang akan membimbing dunia nantinya seperti yang diramalkan oleh Oden. Namun nampaknya si Momo ini tidak terlalu yakin tentang hal tersebut. Di sini Momo berkata guys, setelah membaca jurnal ayahku, aku tahu aku tidak boleh mati. Tapi halaman terpentingnya telah dirobek oleh tangan ayahku gitu. Apa yang dia dan Roger lihat dan tertawakan di pulau terakhir itu, aku tidak tahu apa tujuan sebenarnya mereka. Yang itu berarti guys, halaman yang dirobek oleh Oden adalah halaman yang berisi tentang Laugh Tale gitu. Tentang One Piece dan Laugh Tale. Ayahku tidak bisa memprediksi masa depan, bahkan jika dia ada di sini hari ini. Dia masih ingin membuka perbatasan negara ini. Aku bodoh, aku merasa tidak ingin membuka Wano Kuni jika itu berarti membahayakan orang-orang. Apakah aku pengecut karena berpikir seperti itu? Nah, setelah si Momo mengatakan kata-kata ini guys, Yamato terlihat khawatir pada Momonosuke. Ya menurut gue wajar ya guys, walau bagaimanapun Momonosuke ini mentalnya masih mental bocah gitu. Jadi wajar banget kalau dia masih suka ngerasa takut akan hal-hal yang seperti ini. Tapi gue yakin perang ini akan menjadi pembelajaran bagi Momo untuk lebih kuat lagi dalam memimpin Wano Kuni ke depannya guys. Selanjutnya kita berpindah panel ke lantai 3 di Kastil Onigashima. Fukurokuju telah kehilangan kesadaran dan dia benar-benar terbakar di sini guys. Reijo pun menjatuhkan dirinya ke tanah sambil berteriak dan mulai berputar gitu, berguling-guling untuk memadamkan api di tubuhnya guys. Dan di sini juga telah dikonfirmasi ya bahwa Reizo telah memenangkan pertarungannya. Jadi pertarungan antara Fukurokuju versus Reijo dimenangkan oleh Reijo guys. Tiba-tiba di sini Jinbe muncul dan melihat Reijo yang terluka di tanah gitu, terbaring di tanah. Jinbe pun mengatakan, "Hei samurai, kenapa kamu belum kabur?" Reijo pun berkata, "Kamu adalah krunya Luffy Dono." "Haha, aku harus cepat, persiapan hampir selesai." Nah, gua nggak tahu nih persiapan apa nih. Bisa jadi persiapan kemenangan Luffy Dono gitu guys. Selanjutnya kita berpindah panel lagi ke Aula Harta di lantai 2. Di sini kita melihat Orochi yang sangat gugup dan marah karena Fukurokuju tidak kunjung muncul guys. Dia pun bertanya-tanya apakah si Fukurokuju ini telah kabur dan meninggalkannya. Padahal kita tahu ya faktanya kalau si Fukurokuju ini telah kalah gitu.
Dia juga bertanya-tanya nih si Orochi, apa yang terjadi pada Kazenbo? Kazenbo kan sudah dipadamkan berkat jatuhnya Big Mom ya. Sedangkan si Komurasaki terus bermain biwa. Heran dong si Orochi ini, kok di saat-saat seperti ini Komurasaki malah main alat musik. Ngomong dong si Orochi kepada Komurasaki, "Hei Komurasaki, kenapa kamu masih bermain? Berhenti. Dan kenapa kamu juga selalu memakai topeng? Apakah kamu Komurasaki yang asli atau hanya hantu?" Nah, di sini Orochi mulai ragu nih guys. Tiba-tiba atap yang di atas Orochi itu runtuh. Dia pun terjebak dan di bawah runtuhan tersebut Orochi mencoba keluar. Tapi dia nggak bisa guys. Dia pun minta bantuan kepada Komurasaki. Kenapa sih Komurasaki ini diem aja gitu? Kayak, "Komurasaki, apa yang kamu lihat? Tolong bantu aku," gitu. Si Komurasaki ini pun ngomong, "Aku menikahmu dengan batu Kairoseki agar kau tidak bisa berubah menjadi wujud monster." Si Orochi pun kaget. Apa yang kamu katakan? Kok bisa-bisanya Komurasaki ngomong kayak gitu? Bukankah kamu mengatakan kalau kamu mencintaiku? Komurasaki jawab dong, "Mencintaimu? Lucu sekali gitu. Tidak ada perasaan seperti itu di dalam hatiku." Lagu yang kamu sukai ini berjudul Putri Bulan. Nah, disinilah guys, momen flashback pun muncul gitu. Momen dimana Oden mengatakan kepada Hiyori bahwa dia menyukai lagu itu. Dan Hiyori pun menjawab bahwa dia akan belajar bermain lebih baik lagi. Dan setelah ini guys, si Komurasaki mengungkapkan identitasnya kepada Orochi bahwa dia adalah anaknya Oden. Tapi dia belum ngelepas topengnya. Ini adalah lagu yang disukai ayahku, Kozuke Oden. Sontak si Orochi kaget dong. "Hah? Ayah?" Panik ya tuh guys si Orochi. Lagian jadi orang kegeeran banget ya. Bisa-bisanya dia ngerasa dicintai. Wah, gila, udah gila kali ini orang. Emang gila sih, emang orang gila. Oke, lanjut. Selanjutnya kita ke ruang bawah tanah kastil, yang dimana di situ ada Izo dan juga agen CP0. Nah, di sini Izo dan agen CP0 saling menyerang satu sama lain di waktu yang bersamaan. Izo menembaknya di tubuhnya gitu, dan agen yang CP0 ini menggunakan Shigan untuk melawan Izo. Nah, mereka udah sama-sama babak belur nih di sini sebenarnya. Izo pun mengatakan kepada adiknya, "Kamu harus bertahan, Kiku." Mereka berdua jatuh ke tanah dan terluka parah. Terus salah satu anggota CP0 juga ada yang tersungkur di tanah gitu. Sepertinya dia juga terluka, tapi tidak sebanyak rekannya. Nah, salah satu anggota CP0 ini yang kayaknya bosnya ya, ngedumel gitu. Sialan Izo. Terus manggil Maha. Nah, Maha ini kayaknya salah satu anggota CP0 juga guys, yang ini yang babak belur parah nih. Si Bos CP0, kita panggil aja Bos CP0 ya. Bos CP0 ini pun mendekati partnernya sambil meratap gitu. Dia pun mengatakan, "Mengapa sisa-sisa kru Shirohige membantu anak itu?" Maksudnya membantu Luffy ya. Nah, di sini salah satu anggota CP0 yang bernama Maha mengatakan, "Cepat dan dapatkan Nico Robin," karena kan memang misi mereka itu untuk membunuh atau membawa Nico Robin, guys. Tiba-tiba di sini Denden Mushi milik Bos CP0 mulai berdering nih. Mush gitu kan. "Dengarkan baik-baik, aku memiliki perintah baru dari Gorosei." Kaget dong dia. "Hah? Gorosei?" Dan perintah tersebut adalah Mugiwara no Luffy harus segera dihapus gitu. Jadi misi barunya ini adalah dia harus membunuh si CP0 ini, harus membunuh Luffy guys. Sontak CP0 kaget dong. "Apa yang lo omongin gitu? Apa yang kamu bicarakan? Mugiwara, dia sedang melawan Kaido. Apa kau ingin aku menghalangi pertarungan Kaido? Itu tidak mungkin." Nah, yang diteleponnya ini, yang dari Denden Mushi ini, yang berikan perintah ini, ngomong, "Saya tahu itu tidak mungkin. Tapi faktanya bahwa ini adalah pertempuran kelas dunia. Dan itulah mengapa ini sangat berbahaya dan harus dihapuskan." Ya, bisa gue bilang agak konyol sih ya guys. Si Bos CP0 ini udah bilang gitu, bahwa itu nggak mungkin untuk mengganggu pertarungan Kaido. Tapi tetap aja diberi misi. Apa nggak itu bunuh diri namanya guys? Ya, soalnya bagaimanapun perintah ini diberikan untuk mencegah apapun yang terjadi ke depannya gitu. Si Gorosei ini, si pemerintah dunia ini udah mulai risau guys. Nah, saat si CP0 ini lagi berbincang-bincang di Denden Mushi, tiba-tiba X-Drake bangkit. Walaupun dia terluka ya, si X-Drake ini bangkit. Sedangkan Izo masih tidak sadarkan diri, terbaring di tanah guys. X-Drake pun mengatakan, "Aku tidak ingin mati dengan tangan kosong." Nah, kayaknya ya prediksi gua di sini X-Drake yang bakal menghalangi atau menghadapi si CP0 ini guys. Lalu kita berpindah ke area basement yang lain. Di sini kita melihat Usopp dan juga Hamlet mencoba mencari cara untuk melarikan diri sebelum kastil ini runtuh, karena kan Onigashima ini udah mulai jatuh guys. Di sini juga terlihat si Hamlet ini membawa Kinemon dan Kiku.
Di sini juga terlihat Nekomamushi, Carrot, dan juga Wanda yang akan masuk ke dalam kubah. Karena jika di luar, mereka bisa jatuh dari pulau guys, jika mereka banyak bergerak. Di sini kita juga melihat bahwa Franky telah berhasil menemukan Zoro dan membawanya, sebelum si Zoro ini jatuh dari Onigashima gitu. Lalu juga terlihat Nami yang sedang bersama dengan Zeus. Di sini Nami juga sudah mendengar kabar bahwa Law telah mengalahkan Big Mom. Sedangkan si Zeus ini kayak panik gitu guys, si Big Mom takut kenapa-napa gitu. Cuman kita melihat dari si Zeus ini masih baik-baik aja, ada kemungkinan si Big Mom ini masih hidup guys, karena kan si Zeus ini kan juga termasuk ke dalam jiwanya Big Mom ya. Nah, di saat si Zeus ini panik, si Nami pun negasin lagi, siapa yang lebih penting bagimu, Big Mom atau aku? Zeus pun ngomong, Nami. Kalau untuk Nami sih sepertinya bakal aman ya kabur dari Onigashima karena dia punya Zeus. Dia bisa naik di atas Zeus layaknya Awan Kington gitu. Bisa terbang di atas Zeus lah. Lalu di sini Nami dan Zeus bertemu Tama dan juga Speed. Di sana juga ada Marco yang sedang menyembuhkan Komachio dan Hihimaru guys. Lalu kita berpindah tempat di area di mana Law dan Kid berada gitu. Yang itu berarti area pertarungan sebelumnya, pertarungan antara Big Mom lawan Kid dan juga Law. Nah, di sini bajak laut Kid dan bajak laut Heart masih bersorak nih. Tapi kemudian batu-batu mulai berjatuhan, puing-puing mulai berjatuhan dari atas. Kid dan Law pun masih terbaring di tanah karena ya lelah banget pasti karena pertempuran mereka melawan Yonko, melawan Big Mom. Kid pun ngomong sama si Law, harusnya kita bersiap untuk melawan Kaido. Law pun ngomong, tidak perlu, jika itu Kaido yang akhirnya turun, bagaimanapun kita tidak akan memiliki peluang untuk menang. Nah, si Law di sini udah realistis guys. Kalau misalnya si Luffy kalah, ya mereka kalah gitu. Saat mereka berbicara, kita melihat bahwa Luffy dan Kaido masih bertarung di sini. Mereka saling adu bentrokan dengan Hausuko Haki-nya gitu. Pertempuran pun berhenti selama beberapa detik. Nah, di sini Kaido sadar nih bahwa si Lin, si Big Mom telah berhasil dikalahkan oleh anak-anak nakal tersebut. Anak-anak nakal ini maksudnya itu generasi terburuk. Luffy pun ikut senang gitu bahwa teman-temannya juga telah berhasil mengalahkan Big Mom. Mereka luar biasa. Flashback kecil pun dimulai lagi guys, yang dimana di sini Kaido ingat pertama kali dia bertemu Big Mom. By the way, flashback Kaido ini diambil dari sudut pandangnya ya, jadi kita nggak melihat Kaido muda, Kaido kecil, kita nggak melihat. Tapi di sini kita bisa melihat kalau Big Mom yang dulu itu cantik guys, bener-bener cantik, cocok dijadikan untuk waifu gitu. Makanya suaminya banyak, orang mudanya aja cantik. Nah, di sini si Big Mom ini nanya kepada Kaido, "Berapakah umurmu?" Kaido pun jawab, 15. Betapa mudanya. Di sini Kaido masih bocah, guys, masih 15 tahun, masih di bawah umur, underage. Tapi udah digodain sama tante-tante gitu kan. "Apakah ini pertama kalinya kau bergabung dengan Rocks?" Si Big Mom nanya kepada Kaido. Dan di sini pun si Big Mom ini seakan-akan memberi wejangan gitu. Jangan terlalu percaya dengan Rocks, dia bukan orang yang bisa diandalkan. Dan aku adalah Lin, wanita yang akan menjadi raja lautan. Senang bertemu denganmu. Nah, lalu kita kembali ke masa sekarang nih. Di sini Kaido masuk ke dalam mode Nakizugo-nya. Mulai mellow lah dia, nginget-nginget si Big Mom kan, nangis, mode nangis gitu. Kalau dipikir-pikir, aku sudah lama ya mengenalmu nenek tua. Padahal mereka baru aja beraliansi gitu, baru aja bersumpah untuk mendapatkan One Piece bersama. Tapi si Big Mom kalah, makanya dia nangis gitu. Nah, saat si Kaido ini menangis, Luffy mengejarnya guys. Dan saat si Kaido ini ingin berubah, Kaido tiba-tiba menerima pukulan yang cepat gitu. Pukulan yang dicampurkan dengan Hausuko no Haki. Dan disinilah kita melihat jurus baru dari Luffy guys. Masih seputaran Gear Force, tapi Gear Force-nya ini jurusnya agak berbeda ya. Jadi di sini Luffy menggunakan Gear Force Snakeman-nya dan melancarkan serangan Gomu Gomu no Hydra kepada Kaido. Serangan bertubi-tubi pun dilancarkan Luffy di sini guys. Luffy pun mengatakan, "Aku tidak peduli dengan ambisimu, apalagi kamu sudah membuat rakyat ini kelaparan gitu atau tidak bisa makan enak. Ini adalah Gear Force terakhirku." Nah, ini guys, ini harus kita garis bawahi. Ini adalah Gear Force terakhirku. Aku tidak akan berhenti menyerangmu sampai aku kehabisan kekuatan. Kaido pun bingung gitu dari mana pukulan ini berasal. Nah, ini kita flashback nih. Katakuri udah ngerasain duluan Snakeman-nya Luffy. Sekarang Kaido ngerasain. Nggak tahu dia dari mana arah-arah pukulan-pukulan tersebut. Luffy pun mengatakan, "Aku pasti akan nendangmu keluar dari Wano Kuni." Apakah ini menjadi pertanda bahwa chapter selanjutnya Luffy akan menang guys? Atau bisa jadi ya, prediksi gue ini kan Luffy udah berkata nih bahwa ini adalah Gear Force terakhirnya. Kalau misalnya jurus ini nggak berhasil kepada
Kaido mau nggak mau Oda Sensei harus memberikan plot armor kepada Luffy guys. Harus ada jurus baru atau perkembangan baru gitu, entah itu Awakening ataupun Gear 5. Wah, ini gokil sih guys. Dan untungnya ya, minggu depan itu tidak libur guys. Jadi menurut kalian sendiri gimana nih? Apakah di chapter selanjutnya Luffy bakal memenangkan pertarungan guys dengan Gear 4 Snakeman Gomu Gomu no Hydra-nya ini? Karena kan dia sudah mengatakan bahwa ini adalah Gear 4 terakhirnya. Ataukah ini masih belum ngefek kepada Kaido, tapi akan ada plot armor yang didapatkan oleh Luffy guys? Coba kalian tuliskan di komen. Ya, itu aja sedikit video pembahasan gue tentang manga One Piece chapter 1041. Terima kasih telah menonton video ini. Jika gue salah kata maaf dan sekiranya ada yang kurang, bisa kalian tampil sendiri di kolom komentar. Oke, dukung terus channel Bang Fatur dengan cara subscribe. Jangan lupa juga buat share biar banyak orang lagi yang tahu tentang channel ini. Pokoknya stay tune terus, tunggu video selanjutnya dan terima kasih. Dadah.